Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Saya Handoko dari divisi teknis. Ini adalah sharing pertama saya yang direkam ya. Oke. Di sini saya akan coba untuk ngambil judul imajinasi. Jadi ada sebagian orang itu yang berpikir imajinasi, kalau kamu kebanyakan imajinasi tentu kamu akan gila. Tapi ada sebagian orang lagi yang melakukan imajinasi dan dia bisa membuat dunia tercengang atau membuat dunia terkagum-kagum dengannya. Jadi imajinasi sebenarnya berbeda ya dengan hayalan. Karena kalau hayalan, kalau kita kebanyakan ngayal, nah itu kita kebanyakan diam di tempat dan kita hanya melakukan pemikiran-pemikiran yang palsu atau kan berandai-andai. Tapi kalau imajinasi adalah membuat sesuatu yang membayangkan sesuatu yang nyata, dan dari sesuatu yang nyata itu kita imajinasikan seandainya seperti ini, itu hasilnya seperti apa, dan itu bisa kita terapkan. Itu imajinasi. Oke. Kenapa saya bilang imajinasi itu sangat penting? Karena imajinasi itu bisa mendukung kreativitas seseorang. Kreativitas, sudah itu tingkat pemikiran seseorang itu bisa dilihat dari daya imajinasinya. Imajinasi juga berpengaruh pada pemikiran-pemikiran yang baru, atau misalkan kita mendapat suatu masalah, dengan kita memiliki daya imajinasi yang tinggi, daya pemikiran yang bagus, kita bisa menganalisa suatu masalah tersebut. Jadi masalah tersebut bisa kita analisa, bisa kita carikan solusi yang terbaik tanpa harus kita mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, karena kita bisa berimajinasi. Kita bisa membayangkan jika kita lakukan hal ini, efeknya apa, dampaknya apa. Oh, seperti ini. Jika kita lakukan ini, efeknya apa, dampaknya apa. Kita bisa berpikir itu sambil melakukan analisa. Jadi di sisi teknis, di sini yang akan coba sambil contoh. Jadi di sisi teknis itu, saat kita menghadapi suatu masalah, misalkan kita menghadapi masalah bagaimana, misalkan kita survei suatu lokasi, terus kita berpikir bagaimana semua area ini bisa tercover walaupun kondisinya anggaplah temboknya tebal-tebal, ruangannya banyak, sudah itu bisa dibilang apa ya, luas bangunannya cukup lebar. Nah, disitulah kita coba untuk berimajinasi. Berimajinasi seperti apa? Misalkan kalau kita pasang, misalnya saya pasang api di sini, batas coverage areanya sampai mana? Tuh, kita bisa berimajinasi dengan teori yang sudah kita punya. Jadi kita udah tahu perangkat ini radiusnya berapa meter. Dengan kita tahu perangkat yang akan kita pasang radius berapa meter, kita bisa berimajinasi. Saya pasang di titik ini, cover sampai sana. Kemudian selanjutnya saya pasang di titik mana, cover sampai mana. Nah, jadi di situ salah satu contoh untuk imajinasi di sisi teknis. Oke. Kalau misalkan dari sisi divisi yang lain, mungkin misalkan marketing, berimajinasinya bisa di segi paket ya. Mungkin gini, oke, kita di Lampung seperti apa sih pasar Lampung? Pasar Lampung daya belinya, daya belinya masih di bawah dibandingkan dengan mungkin di kota-kota besar lainnya. Dengan begitu kita bisa berimajinasinya, daya belinya sekian, tingkat minatnya, kebutuhan internetnya berapa. Nah, dengan begitu kita bisa memikirkan paket-paket yang baru. Oh, paket-paket yang cocok seperti ini. Terus kebutuhannya di Lampung ini mungkin dominan kebutuhannya hanya di sekedar aktivitas kerja ataupun di email gitu kan. Nah, sedangkan untuk aktivitas anggaplah kalau warnet, aktivitas gaming di sini hanya beberapa aja gaming. Beda dengan hal seperti di
mungkin di area Bandung, kalau Bandung banyak sekali game center gitu ya, jadi kita bisa berpikir, oh kalau di Bandung nih cari warnet enak nih, kalau di Lampung cari warnet susah. Sudah itu bisa dibilang peminatnya pun hanya ya warnet tumbuh tinggi sebentar, sudah itu hilang, tumbuh tinggi sebentar hilang. Nah dengan begitu kan kita bisa berpikir lebih untuk apakah kita akan terus coba untuk ngejar warnet, apakah kita akan ngejar yang maksudnya yang corporate yang berkembang gitu kan. Kita di situ adalah pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, jangan pernah takut berimajinasi dan jangan pernah membatasi diri untuk imajinasi, karena semakin luas semakin jauh kita berimajinasi, tentunya dengan penerapan dan dengan dasar-dasar yang kita tahu ya. Jangan berimajinasinya sesuatu yang aneh juga, karena kalau nggak kuat ya gila kalau nggak kuat. Tapi ada orang yang berimajinasinya aneh tapi dia kuat, mungkin kayak penemu-penemu ya, kayak Albert Einstein, itu penemu-penemu yang imajinasinya tinggi dan dia memang kuat untuk berpikir itu gitu kan. Nah kalaupun kita kuat seperti itu ya silakan. Intinya jangan pernah membatasi diri untuk imajinasi, karena imajinasi bukan sesuatu yang berbahaya ataupun dilarang. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Yuk. Akhir, besok libur ya. Jadi